Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Portofolio Operasional Perjalanan pada mata kuliah Praktik Operasional Perjalanan. Tema wisata yang kami ambil yaitu wisata budaya. Mengapa kami mengambil tema wisata tersebut? Karena wisata budaya memberi kita kesempatan untuk mengalami hal-hal yang mungkin tidak akan kita temui di tempat lain, serta festival tradisional, ritual keagamaan, atau kerajinan tangan yang unik. Dan dengan wisata budaya, kita akan bisa memahami dan menghargai budaya lain, serta menjadi lebih terbuka dan toleran terhadap perbedaan. Ini membantu membangun rasa hormat antar budaya. Visi atau goal yang hendak dicapai yaitu memberikan pengalaman perjalanan yang tak terlupakan dengan efisiensi dan produktivitas tinggi. Yang kedua, mendukung pertumbuhan bisnis. Dan yang ketiga, mendorong praktik berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik. Lokasi perjalanan wisata yaitu Desa Panglipuran. Mengapa kami memilih desa tersebut? Karena Desa Panglipuran adalah contoh yang baik dari keaslian budaya Bali. Desa ini dikenal karena rumah-rumah tradisionalnya yang terbuat dari bambu dan batu alam, serta tata letak desa yang teratur sesuai dengan tradisi Bali. Desa Panglipuran sendiri juga dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia, sehingga wisatawan harus dapat menikmati keindahan dan kebersihan dari Desa Panglipuran. Tujuan yang dicapai dari perjalanan operasional perjalanan ini yaitu memberikan pengalaman yang memuaskan bagi wisatawan yang berkunjung ke Desa Panglipuran. Ini termasuk menyediakan kegiatan yang menarik, fasilitas yang nyaman, dan pelayanan yang ramah sehingga sesuai dengan ekspektasi dan minat mereka. Keunikan dan keunggulan yaitu memberikan pengalaman wisata yang berbeda dari lokasi lain di Bali. Paket wisata yang dirancang dengan tema-tema ini bisa menawarkan nilai tambah yang signifikan bagi pengunjung yang mencari pengalaman budaya, keberlanjutan, atau relaksasi. Oleh karena itu, Desa Panglipuran bisa menjadi pilihan yang menarik bagi wisatawan yang menginginkan sesuatu yang berbeda dari paket perjalanan wisata konvensional. Alamat kantor usaha yaitu di RT 4 RW 2 Desa Bedosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Alamat emailnya yaitu travelistators@gmail.com. Website agen www.travelista.com. Instagramnya Travelista_Tours. Selanjutnya, persiapan operasional perjalanan ini kami mulai pada 6 Mei 2024, berakhir 20 Juli 2024. Untuk leader dan top manajemennya yaitu Muhammad Arif Primustiawan dengan kemampuan yang pertama, kepemimpinan yang kuat, yang kedua, kemampuan komunikasi yang baik, yang ketiga, pengetahuan industri, yang keempat, kemampuan organisasi dan manajemen, yang kelima, kreativitas dan inovasi, yang keenam, etika dan integritas. Untuk jumlah personal yang dibutuhkan yaitu 6 orang. Untuk partnernya, saya sendiri, Selina Putri Mandari, terampil di bidang transportasi dan pelayanan. Yang kedua, Windy Manisa Sayibati, terampil di bidang pemasaran. Cara menjaring partner dalam pembentukan operasional perjalanan bertema ini yaitu yang pertama, kerjasama dengan pemerintah lokal. Yang kedua, pengembangan kemitraan dan keberlanjutan. Yang ketiga, penggunaan media sosial. Untuk keterkaitan tema dengan permintaan pasar, tentu tema wisata budaya memiliki kaitan yang erat dengan permintaan pasar, terutama karena banyaknya minat wisatawan modern yang mencari pengalaman wisata yang otentik dan mendalam, seperti peningkatan minat pada budaya lokal. Banyak wisatawan yang semakin tertarik untuk mengalami budaya lokal saat melakukan perjalanan. Mereka mencari pengalaman yang memberi mereka wawasan yang lebih dalam tentang kehidupan sehari-hari, tradisi, dan kebiasaan lokal. Dengan demikian, tema wisata budaya memenuhi permintaan pasar yang berkembang ini. Untuk prospek masa depan yaitu mengikuti perjalanan tren dan preferensi konsumen yang terus berubah, memanfaatkan teknologi dan inovasi, membentuk kemitraan dengan pihak lain,
Bisnis travel yang menawarkan pengalaman yang lebih personal seperti unik dan autentik. Secara keseluruhan, prospek masa depan operasional perjalanan sangat tergantung pada kemampuan bisnis untuk mengikuti tren, berinovasi, beradaptasi dengan perubahan, dan memenuhi kebutuhan konsumen. Tema perjalanan yang berfokus pada keberlanjutan, pengalaman unik, dan penggunaan teknologi kemungkinan besar akan terus diminati oleh pasar dari waktu ke waktu. Mengapa visi kami seperti di atas? Apakah sudah sesuai? Visi ini sudah sesuai karena visi ini menciptakan kerangka kerja yang dapat memandu semua tindakan dan keputusan perusahaan menuju tingkat jangka panjang yang konstruktif dan bermakna. Bisnis tersebut kami kerjakan dengan acuan yang pertama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Pariwisata. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 20 Tahun 2019 tentang Standar Usaha Pariwisata. Yang keempat, Peraturan Daerah. Yang kelima, Peraturan Perusahaan. Yang keenam, Peraturan terkait keamanan dan kesehatan. Kami mau mulai proyek ini dengan mendahulukan yang pertama, penentuan tujuan, yang kedua, analisis kebutuhan, yang ketiga, penyusunan rencana, yang keempat, pengelolaan risiko, yang kelima, pemilihan teknologi, yang keenam, pengembangan tim, yang ketujuh, pengujian dan evaluasi, dan yang kedelapan, penerapan dan pemantauan. Untuk pembagian keuntungan dalam penjualan paket perjualan, yaitu pemilik perusahaan mendapatkan 40%, pemilik armada mendapatkan 60%, dan sopir 25%, tetapi bagian pastinya hanya 15%, sedangkan 10% kondisional dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh sopir. Untuk yang diterima masyarakat yang bekerjasama dengan rencana paket perjalanan kami, yaitu pemilik perusahaan menerima 80% dan 20% bekerjasama dengan masyarakat. Untuk keringkasan keuangan usaha, yaitu pada jumlah bulanan kita mendapatkan 491 juta rupiah, sedangkan dalam jumlah tahunan kita mendapatkan 5.899.220.000 rupiah. Untuk slogan dari usaha kami yaitu Empowering Journey Stroke Cultural Tapestry. Maknanya yaitu slogan tersebut mengisyaratkan narasi pemberdayaan dan kekayaan budaya yang terjalin dalam perjalanan seseorang. Ini mengisyaratkan bahwa merangkul beragam budaya, memperkaya dan memperkuat pertumbuhan dan pengalaman pribadi. Untuk elevator pitch, temukan keajaiban budaya dunia bersama kami, nikmati perjalanan yang mendalam dan autentik ke tempat-tempat bersejarah dan perayaan lokal. Dengan panduan ahli lokal, jalin hubungan langsung dengan budaya setempat, mari buat kenangan tak terlupakan bersama. Section 3. Travel kami di sini menyediakan produk atau layanan dasar yang akan kami jual. Nah, produk atau layanan dasar travel yang biasanya dijual meliputi pemesanan tiket pesawat, hotel, penyediaan paket wisata, penyewaan mobil, dan layanan asuransi perjalanan. Selain itu, juga bisa mencakup layanan tambahan seperti pemesanan tur, tiket acara, atau penyediaan transportasi lokal selama perjalanan. Lalu, di sini kami menjual beberapa produk. Yang pertama ada paket tur, lalu ada sewa kendaraan, terus ada penginapan, dan ada pemandu wisata. Lalu apa saja sih keunikan atau keunggulan dari produk jasa usaha perjalanan kami? Yang pertama ada pengalaman budaya autentik, lalu yang kedua ada pendekatan berkelanjutan, lalu yang ketiga kualitas layanan tinggi, yang keempat edukasi dan pengembangan, yang kelima pengalaman interaktif, yang keenam jaminan keamanan. Section 4. Pelanggan kami ada individu dan ada bisnis. Lalu calon konsumen dari produk jasa kami, bagaimana sih tipikalnya? Calon konsumen yaitu yang pecinta wisata budaya, terus travelers yang menyukai destinasi tertentu, lalu ada grup keluarga dan penggemar seni dan kreativitas. Pelanggan usaha wisata budaya adalah mereka yang mencari pengalaman lebih dalam dan bermakna, bukan sekedar liburan yang santai.
Mereka cenderung lebih peduli dengan aspek budaya, sejarah, dan warisan lokal dari destinasi yang mereka kunjungi. Lalu, di mana lokasi pelanggan kami, yaitu di sekitar usaha kami, yaitu di Blitar dan kota sekitarnya. Lalu, apa saja yang mendorong pelanggan untuk membeli produk jasa? Nah, di sini ada pengalaman yang unik, pengetahuan dan pendidikan, koneksi dengan lokal, makanan dan kuliner, penghargaan terhadap budaya, terus ada rekomendasi teman dan keluarga. Dan faktor-faktor apa saja yang membantu pelanggan kami untuk memilih usaha kami? Alat bantu untuk mendapatkan konsumen adalah pemasaran digital, kemitraan lokal, testimoni dan ulasan, paket wisata khusus, keterlibatan komunitas, dan rencana cara yang saya gunakan untuk dapat membuat konsumen atau pelanggan kembali lagi ke produk jasa usaha kami, yaitu program loyalty, personalisasi, pelayanan pelanggan unggul, penawaran khusus, follow up setelah Section 5. Usaha apakah yang saudara rencanakan untuk menggali sumber informasi terkait dengan studi pasar dan di mana lokasinya? Nah, di sini kami melakukan identifikasi. Identifikasi itu tujuan usaha yang menentukan tujuan bisnis dengan jelas, termasuk segmen pasar yang ingin dijangkau dan pengalaman yang ingin ditawarkan. Lalu yang kedua ada analisis pesaing, pelajari pesaing di industri perjalanan termasuk layanan yang ditawarkan. Lalu ada wawancara dan survei, melakukan wawancara dengan calon pelanggan dan survei online. Nah, lalu jenis yang kedua menetapkan area sasaran sumber informasi, yaitu ada pariwisata lokal, asosiasi industri, survei online, dan wawancara langsung. Faktor-faktor apa saja yang menjadi poin atau kunci yang penting dalam pengamatan studi pasar? Di sini ada beberapa faktor-faktornya. Yang pertama yaitu preferensi dan kebiasaan wisatawan terkait destinasi budaya. Lalu ada pengaruh budaya lokal dalam menarik wisatawan. Terus ada ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung di destinasi. Lalu kebutuhan pasar terhadap pengalaman budaya yang autentik. Terus ada analisis tren pasar dan permintaan terhadap aktivitas budaya. Dan selanjutnya perubahan dalam preferensi dan perilaku konsumen terkait wisata budaya. Dan yang terakhir, faktor eksternal seperti perubahan ekonomi atau politik yang dapat mempengaruhi pasar. Kunci utama dari pengamatan lokasi usaha dan bisnis yaitu ada aksesibilitas, daya tarik wisata, infrastruktur, keamanan, dan analisis pasar. Lalu yang kedua, pengamatan tipikal konsumen itu kunci utama dari pengamatan tipikal konsumen dalam usaha adalah memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen secara mendalam. Ini melibatkan analisis pasar, survei, dan interaksi langsung dengan pelanggan untuk mengidentifikasi pola dan tren yang dapat membantu meningkatkan produk atau layanan yang ditawarkan. Kunci utama dari pengamatan produk atau jasa usaha perjalanan sesuai tema kami, yaitu yang pertama ada autentisitas budaya, kreativitas dan inovasi, kualitas pengalaman, kesesuaian dengan pasar, kerjasama lokal, penghargaan terhadap keanekaragaman budaya. Lalu Section 6 tentang marketing. Kami akan menjelaskan rencana pemasaran strategi kami. Yang pertama, apa yang akan saudara lakukan dalam upaya pemasaran. Nah, di sini kami membuat situs web yang menarik dan informatif untuk perusahaan. Lalu, mengapa kami memilih metode pemasaran itu?
Jadi pengadaan situs web khusus perusahaan yang menampilkan profil perusahaan mempermudah calon konsumen mendapatkan informasi tentang produk perusahaan dimanapun dan kapanpun, serta dapat memberikan kepercayaan kepada calon pelanggan. Lalu biaya metode tersebut sekitar 450.000. Itu jumlahnya 12, jika di total untuk bulanan yaitu ada 5.400.000. Yang kedua, kami akan melakukan penggunaan iklan online berupa Google Ads, Facebook Ads, dan Instagram Ads untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, kenapa kita menggunakan metode tersebut? Jadi iklan online mampu menjangkau audiens secara global dengan mengelompokkan mereka berdasarkan pada hal-hal yang menjadi pencarian seperti minat dan perilaku mereka, sehingga dapat memperoleh target pasar yang tepat dengan cara yang efisien dan efektif. Dan biaya metode tersebut per bulannya 350.000 jika selama setahun, selama 12 bulan itu mengeluarkan 4.200.000. Dan yang ketiga, kami akan menggunakan media sosial yang dimiliki perusahaan untuk memberikan branding perusahaan berupa paket wisata dan produk lainnya. Melalui media sosial diharapkan perusahaan dapat menampilkan konten yang menarik serta dapat berinteraksi dengan calon pelanggan. Lalu kenapa kita memilih metode tersebut? Media sosial merupakan platform yang efektif untuk berinteraksi dengan calon pelanggan, membangun merek, dan menghasilkan minat pada paket wisata kami. Lalu mengeluarkan berapa biaya untuk metode ini? Per bulannya mengeluarkan 2 juta. Jika selama setahun berarti mengeluarkan 24 juta. Yang keempat, kami menggunakan metode pemberian brosur dari orang ke orang. Kenapa kita menggunakan metode tersebut? Bali merupakan tempat yang memiliki banyak visitor dengan jumlah backpacker yang lebih banyak dibanding dengan lokasi wisata lain yang ada di Indonesia. Sehingga dengan adanya hal tersebut, perusahaan menginginkan untuk berkomunikasi langsung dengan calon konsumen melalui penyebaran brosur. Nah, biaya yang dikeluarkan selama per bulannya itu 50.000. Jika selama setahun, berarti biaya yang dikeluarkan 600.000. Yang kelima, kita menggunakan metode pengoptimalan situs website di hasil pencarian. Kenapa kita memilih metode tersebut? Pengoptimalan diharapkan mampu meningkatkan visibilitas situs website perusahaan di mesin pencari, sehingga dapat menjangkau calon pelanggan potensial yang mencari informasi tentang liburan. Lalu biaya yang dikeluarkan untuk metode tersebut per bulannya 250.000. Jika selama setahun berarti 3 juta. Lalu yang keenam, kita menggunakan metode bekerja sama dengan influencer lokal atau travel blogger. Kenapa kita memilih metode tersebut? Kolaborasi dengan blogger dan influencer dapat meningkatkan eksposisi merek Anda kepada audiens yang relevan dan meningkatkan kepercayaan calon pelanggan melalui rekomendasi dari orang yang mereka percayai. Nah, per bulannya itu kita mengeluarkan uang sebanyak 9 juta. Jika selama setahun kita mengeluarkan uang 18 juta. Itu jika diposting. Dan total semua dari metode tersebut kita total menjadi 52.200.000. Section 7. Di sini ada tabel. Nah, di sini ada nama paket perjalanan yaitu tourbali.id di Bali, merupakan produk jasa layanan paket wisata Bali dan sewa
transportasi Bali dengan harga mulai 745.000 sampai 5.500.000. Kekuatan yaitu paketnya yang disediakan lebih hemat dan menjadi pengalaman berwisata lebih efektif dan efisien. Lalu kelemahannya, harga yang diberikan masih belum menjangkau wisatawan kelas menengah ke bawah. Lalu di sini yang kedua ada Bali Tour Review dengan produk jasa paket wisata dan penyewaan sopir pribadi dengan harga mulai 450.000 sampai 550.000. Memiliki beragam jenis paket wisata yang terjangkau dan kelemahannya belum terlalu dikenal orang. SWOT analisis. Yang pertama ada strengths, yaitu pelayanan pelanggan yang personal. Yang kedua, pemandu wisata yang berpengetahuan dan ramah. Lalu yang ketiga, paket wisata yang komprehensif. Yang keempat, promosi yang kreatif dan efektif. Lalu yang kelima, keamanan dan kesehatan yang dijamin. Yang keenam, inovasi dalam pengalaman wisata. Lalu ada weakness, yaitu yang pertama, ketergantungan pada musim wisata. Yang kedua, kekurangan infrastruktur pariwisata. Yang ketiga, persaingan dengan bisnis lain. Yang keempat, kesulitan dalam mengelola operasi bisnis. Dan yang kelima, keterbatasan sumber daya manusia terlatih. Dan di sini ada tabel matriks analisis SWOT. Strengths, pelayanan pelanggan yang personal. Yang kedua, pemandu wisata yang berpengetahuan dan ramah. Yang ketiga, paket wisata yang komprehensif. Yang keempat, promosi yang kreatif dan efektif. Yang kelima, keamanan dan kesehatan yang dijamin. Yang ketujuh, inovasi dalam pengalaman wisata. Dan selanjutnya ada weakness, ketergantungan pada musim wisata, kekurangan infrastruktur pariwisata, persaingan dengan bisnis lain, kesulitan dalam mengelola operasi bisnis, dan selanjutnya keterbatasan sumber daya manusia terlatih. Opportunities. Yang pertama ada potensi pariwisata lokal yang belum tereksplorasi. Yang kedua, kemitraan dengan komunitas lokal dan pelaku pariwisata. Lalu yang ketiga, pengembangan layanan tambahan. Yang keempat, ekowisata dan pariwisata berkelanjutan. Lalu yang selanjutnya, pengembangan paket wisata tematik atau berbasis pengalaman. Dan yang terakhir, pengembangan jaringan dan kemitraan. Dan selanjutnya di sini ada threats, yaitu ada musim wisata yang terbatas dan kurangnya akses transportasi. Lalu ada pesaing yang kuat, terus ada perubahan kebijakan pemerintah dan perubahan teknologi dan tren konsumen, dan yang terakhir bencana alam atau krisis kesehatan. Di sini ada strategi SO, yaitu pelayanan pelanggan yang personal. Maksudnya, tawarkan paket wisata yang dapat disesuaikan dengan preferensi dan minat masing-masing pelanggan. Lalu, yang kedua, pemandu wisata yang berpengetahuan dan ramah. Nah, itu kolaborasi dengan komunitas lokal untuk merekrut pemandu wisata yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang destinasi wisata. Dan yang ketiga, promosi yang kreatif dan efektif. Nah, itu berkolaborasi dengan influencer lokal atau komunitas wisatawan untuk memperluas jangkauan promosi Anda dan menarik minat pelanggan potensial yang lebih luas. Selanjutnya, strategi WO, persaingan dengan bisnis lain. Nah, itu berkolaborasi dengan bisnis lokal lainnya untuk menciptakan paket atau promosi gabungan yang menarik pelanggan. Terus ada keterbatasan sumber daya manusia terlatih. Nah, caranya dengan kolaborasikan dengan lembaga pendidikan lokal
atau program pelatihan khusus untuk sumber daya manusia. Dan selanjutnya, kesulitan dalam mengelola operasi bisnis dengan cara rekrut dan latih lebih banyak staf dengan keterampilan yang relevan, atau pertimbangkan untuk menggunakan jasa konsultan manajemen. Strategi ST, kurangnya akses transportasi, yaitu dengan cara pertimbangkan untuk menyewa armada transportasi sendiri atau bekerja sama dengan penyedia layanan transportasi yang dapat diandalkan. Dan yang kedua, pesaing yang kuat. Bagaimana caranya? Yaitu lakukan analisis pesaing secara teratur untuk memahami strategi dan taktik yang mereka gunakan. Dan di sini ada strategi WT, kekurangan infrastruktur pariwisata atau kelemahan, dengan cara fokus pada destinasi yang sudah memiliki infrastruktur yang memadai atau kerjasama dengan destinasi terdekat yang memiliki infrastruktur yang lebih baik. Persaingan dengan bisnis lain atau kelemahan, dan pesaing yang kuat atau ancaman. Nah, itu berinvestasi dalam promosi kreatif dan efektif untuk meningkatkan visibilitas bisnis. Unique selling point adalah suatu hal yang membuat suatu usaha yang unggul daripada pesaing, yaitu kami menawarkan pengalaman wisata yang sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi setiap pelanggan kami, dengan menyesuaikan setiap detail perjalanan mulai dari destinasi, aktivitas, hingga akomodasi. Kami memastikan bahwa setiap pelanggan mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan, dan setiap itu dengan sesuai ekspektasi mereka. Selanjutnya, Section X, Operation and Logistik. Untuk poin 8.1, titik kumpul atau penjemputan berada di Terminal Patria Kota Blitar. Untuk poin 8.2, modal transportasi yang dipakai berupa bus, elf atau mobil. Poin yang ke-8.3, metode dan ketentuan pembayaran bisa menggunakan kartu debit atau kredit, transfer bank, e-wallet atau pembayaran tunai. Rekan suppliers atau sumber pembelian atau mitra kerjasama yang digunakan. Untuk nama lokasi mitra, rental bus, TL, item yang dibutuhkan dan harganya, bus, pengaturan pembayaran 4.500.000, alasan pemilihan mitra tersebut, memberikan layanan fasilitas yang nyaman. Untuk peralatan equipment, barang yang diperlukan kamera, barang atau alat yang telah dimiliki, kamera Canon, barang yang telah dibeli atau dimiliki, baru atau bekas dibeli dari online, harga 2 jutaan. Persyaratan hukum operasional perjalanan. Yang pertama, izin operasional sebagai penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh PPIU. Biro Perjalanan harus memiliki izin operasional sebagai PPIU yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Untuk memperoleh izin ini, Biro Perjalanan harus telah beroperasi sebagai Biro Perjalanan wisatawan minimal 2 tahun sebelumnya. Untuk yang poin kedua, izin usaha angkutan. Biro Perjalanan harus memiliki izin usaha angkutan yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, yang memerlukan persyaratan seperti memiliki nomor pokok wajib pajak, NPWP, akta pendirian perusahaan, surat keterangan domisili perusahaan, dan lain-lain. Untuk poin ketiga, izin trayek. Biro Perjalanan harus memiliki izin trayek yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, yang memerlukan persyaratan seperti memiliki izin usaha angkutan dan izin trayek yang sesuai dengan trayek yang akan dilalui. Untuk poin yang keempat, persyaratan administratif dan teknis. Biro Perjalanan harus memiliki persyaratan administratif dan teknis yang diterapkan oleh Kementerian Perhubungan, seperti memiliki surat izin tempat usaha situ, surat izin usaha pariwisata, dan lain-lainnya. Untuk poin yang kelima, keanggotaan ASITA. Biro Perjalanan harus memiliki anggota Association of the Indonesia Tour and Travel Agencies atau bisa disingkat dengan ASITA. Untuk memperoleh izin usaha pariwisata, keanggotaan ASITA terbagi menjadi 2 jenis, yaitu anggota penuh dan keanggotaan peserta. Dan terdaftar sebagai salah satu anggota ASITA adalah salah satu persyaratan untuk bisa membuat izin usaha pariwisata.
Untuk poin 8.7, persyaratan asuransi proteksi jika di tengah-tengah paket perjalanan ada kecelakaan kerja karyawan atau pelanggan. Misal paket ternak sudah termasuk asuransi jika ada pelanggar yang terluka atau insiden. Untuk poin yang pertama, kebutuhan perlindungan. Identifikasi jenis perlindungan yang diperlukan seperti asuransi jiwa, kesehatan, atau kecelakaan tergantung pada risiko dan dihadapi selama perjalanan. Untuk poin yang kedua, proses mudah. Beli asuransi secara online dan tanpa medical check up untuk memudahkan proses. Untuk poin yang ketiga, terjangkau. Premi asuransi mulai dari 14.000 membuat perlindungan lebih terjangkau. Untuk poin yang keempat, syarat dan ketentuan. Pastikan diri bahwa syarat dan ketentuan asuransi dipahami, seperti usia, masuk pemegang polis dan tertanggung, serta risiko yang terkait. Selanjutnya, Section 9, Cost and Pricing Strategy. Yang pertama, nama produk atau jasa wisata budaya. Yang kedua, jumlah unit dalam perhitungan 45 packs. Yang ketiga, komponen produk atau jasa. Biaya komponen, makan 3 kali 75.000, snack 15.000, HDM desa penglipuran 25.000, transportasi 7.500.000, P3K 50.000, banner 125.000, parkir 25.000, gate 250.000. Untuk total biaya keseluruhan produk dan jasa 115.000 dan 7.950.000 rupiah. 176.666,67. Untuk 65, biaya per unit FC per paket yaitu 291.666,67. Yang ke-6, net profit margin sama dengan selling price dikurangi FC dibagi selling price 0,09099991. Yang ke-7, net profit margin persen 91%. Yang ke-8, markup persen nilai tambahan untuk kemungkinan adanya bahan rusak atau produk sisa tidak terjual 10%. Dan harga jual yaitu 320.833,33. Harga rounded up yaitu 350.000 rupiah. Selanjutnya Section 10, Financial Forecast, Sales and Cost Forecast, prediksi atau perkiraan penjualan dan biaya. Bisa dilihat dari tabel berikut. Ada sales forecast, perkiraan penjualan, ada cost forecast, perkiraan biaya, kemudian ada revenue forecast, perkiraan pendapatan. Untuk jumlah totalnya yaitu 6.203.200.000 rupiah, PPN 682.352.000 rupiah, PPH 93.048.000 rupiah. Kemudian ada anggaran untuk surveinya, usaha atau business survival budget per bulan. Untuk kebutuhan operasional perusahaan ada pajak penghasilan PPH, estimasi biayanya 93.048.000 rupiah, pajak pendapatan negara PPN, estimasi biayanya 6.682.352.000 rupiah, sewa kantor 15 juta, telepon kantor 215.000, Wifi atau internet 275.000, kebutuhan administrasi, alat tulis, nota kwitansi 125.000, air 350.000, asuransi tenaga kerja jika ada 2.250.000, makan dan minum karyawan 2.700.000, gaji atau upah atau honor tenaga kerja 7.500.000, listrik 200.000, bahan bakar kendaraan, transportasi bisnis 2.500.000, pakaian seragam karyawan 210.000, marketing 55.200.000, pengeluaran dan hadiah atau reward spesial 500.000. Untuk total keseluruhannya yaitu 862.485.000 rupiah. Kemudian kita menuju ke cara menghitung BEP unit produk. BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. BEP sama dengan 862.485.000 dibagi
291,666,67 dikurangi 176,666,67 sama dengan 3,147. Dengan data yang diberikan, yaitu yang pertama berupa biaya tetap atau FIKOS 862.485.000, yang kedua harga jual per unit 291.666,67, yang ketiga biaya variabel per unit 176.666,67. Selanjutnya mari kita hitung BEP dalam nilai rupiah. BEP rupiah sama dengan 862.485.000 ditambah 862.485.291.666,67 dikurangi 176.666,67 dikali 291.666,67. BEP rupiah sama dengan 862.485.000 ditambah 291,666,67 dikurangi 176,666,67 862.483.000 rupiah dikali 291,66,67. BEP rupiah sama dengan 862.485.000 ditambah 862.485.000 7.500.000 dikali 291.666,67 BEP rupiah sama dengan 862.485.000 ditambah 7.500.000 862.485.000 dikali 291.666,67 BEP rupiah sama dengan 862.485.000 rupiah ditambah 3,147 dikali 291.666,67 BEP rupiah sama dengan 862.485.000 rupiah ditambah 3,147 dikali 291.666,67 BEP rupiah sama dengan 862.485.000 rupiah ditambah 298.200.000 rupiah sama dengan 862.485.000 rupiah ditambah 298.200.000 rupiah. BEP rupiah sama dengan 1.160.685.000 rupiah. Cara menghitung ROI. Untuk rumusnya, ROI sama dengan total penjualan dikurangi invest dibagi investasi dikali 100%. ROI sama dengan 147.840.000 rupiah dikurangi 25,041,666,67 dibagi 25,041,666,67 dikali 100% sama dengan 4,88.